Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu dalam video pastoral pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita itu rindu diberkati. Setiap kita rindu disertai oleh Tuhan. Salomo pun sama, saudara. Tatkala Salomo menulis Mazmur ini, saudara sekalian, Salomo ini terkenal sebagai seorang raja yang bukan saja mencapai masa keemasannya pada waktu dia memerintah. Dia bisa membangun sebuah istana yang bagus. Dia juga dipercaya oleh Allah untuk boleh membangun sebuah bait Allah yang begitu indah dan megah. Daud ayahnya sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun bait Allah, saudara. Tapi Allah tidak berkenan untuk Daud membangunnya. Dan bait Allah itu dibangun oleh Salomo, sebuah bait Allah yang begitu indah, begitu mewah. Bukan itu saja, saudara sekalian, Salomo pun bisa membangun sebuah istana yang menjadi kekaguman bagi banyak orang. Musuh-musuhnya begitu mengagumi dia dan betul-betul mengakui kehebatan Salomo. Apalagi teman-temannya, saudara sekalian, mereka mengagumi Salomo ini sebagai seorang raja yang begitu berkuasa, begitu luar biasa, begitu seolah-olah diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Tapi saudara sekalian, di dalam keadaan yang demikian pun, Salomo di dalam Mazmur 127, ayat pertama dan ayat kedua, mengatakan kalimat seperti ini, saudara, saya bacakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Salomo dengan jelas mengatakan, dengan tegas dia mengatakan, sia-sia seseorang membangun sebuah rumah tanpa penyertaan Allah di dalamnya. Sia-sia kita mempunyai banyak uang membangun rumah, saudara sekalian, kalau kita tidak melibatkan Tuhan di sana, semua sia-sia. Bahkan Salomo mengatakan sia-sialah seseorang atau pengawal itu bisa berjaga-jaga di dalam menjaga sebuah kota. Kita tahu zaman itu, saudara sekalian, kekuatan sebuah kota itu terletak di pintu gerbangnya. Dan biasanya di pintu gerbang itu setiap penjaga secara bergiliran itu menjaga supaya gerbang itu jangan dimasuki oleh musuh. Nah, Salomo mengatakan sia-sia pengawal berjaga-jaga di sebuah kota, di sebuah gerbang kota, tanpa Tuhan ada menjaga dan mengawal mereka, semuanya sia-sia. Salomo mengajarkan kita, saudara sekalian, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan semua itu sia-sia. Bahkan Salomo melanjutkan dalam berkat kehidupan sehari-hari. Kalau tanpa Tuhan, dikatakan dalam bagian itu, semuanya itu tidak berarti. Dia mengatakan di dalam bagian ini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, bekerja dan bekerja terus-menerus, bahkan sampai malam hari pun mungkin kita memikirkan bagaimana merencanakan keberhasilan yang lebih baik lagi, uang yang lebih banyak lagi. Salomo mengatakan itu semua sia-sia. Karena kenapa, saudara? Karena Tuhan memberikannya atau memberikan berkat yang dia berikan kepada setiap orang yang dikasihinya itu justru pada waktu tidur. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang waktu tidur, waktu kita tidur itu adalah saat-saat di mana kita paling tidak berdaya. Kita tidur, kita tidak pernah mempersiapkan apapun, kita tidak tahu apa-apa, saudara. Paling pada saat kita tidur itu, saat dimana kita paling tidak berdaya, paling lemah, dan pada waktu tidur kalau bencana datang pun kita tidak bisa apa-apa. Tapi Salomo mengatakan justru pada waktu tidurlah berkat Tuhan itu diberikan bagi orang yang dikasihinya. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya berkat Tuhan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dikasihinya dan mengasihinya, dan berkat itu sepenuhnya pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan berhak memberikan berkat itu kepada siapa dia akan memberikannya. Dan bagi kita, saudara sekalian, tatkala kita menerima berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kalau itu berkat yang berasal daripada Tuhan, itu pasti akan bermanfaat dan akan kita nikmati dengan sukacita, saudara.
Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada waktu kita mendapatkan berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita jangan pernah meremehkannya dan juga tidak perlu membanding-bandingkannya dengan berkat yang Tuhan berikan bagi orang lain. Kita tahu seluruh berkat yang kita miliki itu milik Tuhan. Jadi Tuhan berhak memberikannya kepada siapapun yang Dia ingin berikan pada waktu tidur. Tapi bukan berarti kita malas-malesan, kita nggak perlu berusaha, bukan saudara sekalian. Yang saya ingin tekankan di dalam bagian ini adalah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita dapatkan tanpa Tuhan, semuanya itu sia-sia. Sebab itu saudara sekalian, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus cari Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Kita terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Berharap kepada Dia. Sehingga apapun yang Dia berikan kepada setiap kita bisa bersuka cita menikmatinya. Kita bisa mensyukurinya. Dan di sanalah seharusnya kita meninggikan Tuhan. Karena kita tahu semua itu berasal daripada Tuhan. Tanpa Tuhan, sia-sia. Tuhan berkati kita semua. Amin.